Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Iman Indra Palaguna dengan NIM 20095111081 angkatan 2020 dari Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Udayana. Di sini saya akan menjelaskan cara penanganan kelahiran anak babi dengan dosen pengampu Profesor Dr. Hewan Inengah Kertabesung MSI. Pertama, saya akan menjelaskan pendahuluan. Dalam pendanaan babi perlu adanya manajemen yang baik, meliputi keadaan kandang, pakan, serta sistem pemeliharaannya, karena babi mudah terserang penyakit dan mikroorganisme. Selain itu juga, untuk meningkatkan produktivitas, perlu diketahui mengenai tata cara pemeliharaan sesuai dengan tahapan umurnya. Terlebih untuk babi yang baru lahir, karena sejak lahir hingga berumur 10 hari, anak babi sangat sensitif dalam menghadapi lingkungan yang berat sehingga angka kematian cukup tinggi, terutama jika pemeliharaannya kurang baik. Dalam proses kelahiran ada 3 fase, yaitu yang pertama ada fase persiapan, yang kedua pembukaan, dan yang ketiga fase pelepasan. Yang pertama ada fase persiapan. Fase ini ditandai dengan perut induk turun ke bawah, urat daging di sekitar vulva mengendor, vulva membengkak berwarna merah dan keluar lendir, ambing mengeras, putih berwarna kebiruan, nafsu makan menurun, induk mulai mengumpulkan sarang, dan air susu akan keluar kurang lebih 12 jam sebelum induk melahirkan. Yang kedua ada fase pembukaan. Fase ini ditandai dengan babi yang nampak gelisah dan tidak nyaman. 6 jam sebelum melahirkan, induk sering berbaring dan tidak mau makan. Induk juga sangat sering untuk membuang air kecil. Yang ketiga ada fase pelepasan. Pada fase ini, proses kelahiran biasanya berlangsung 1-12 jam. Harus diciptakan suasana yang tenang dan kondusif. Akan terjadi kontraksi rahim beserta kekejangan daging perut, kemudian janin terdorong keluar. Apabila penundaan kelahiran disebabkan kekurangan hormon, maka induk perlu diinjeksi dengan oksitoksin. Kemudian, saya akan membahas tentang penanganan anak babi baru lahir. Setelah lahir, segera lepaskan lapisan tipis yang membungkus anak babi, serta bersihkan cairan yang mengganggu lubang hidung dan mulut. Jika terdapat anak babi yang lemah atau lihat mati, periksalah bagian tali pusar. Apabila terdapat denyutan pada pangkal pusar, maka anak babi masih mungkin untuk hidup dan diselamatkan dengan cara pemberian napas buatan. Selanjutnya ada tata laksana anak babi yang baru lahir. Yang pertama yaitu memotong tali pusar. Tali pusar adalah organ yang sangat penting untuk pertumbuhan dan perkembangan fetus selama kebuntingan, tetapi menjadi suatu bagian yang tidak diperlukan dan merupakan daerah yang berbahaya untuk masuknya infeksi setelah anak babi lahir. Dengan demikian, tali pusar harus dipotong dengan cara sederhana seperti berikut. Yang pertama, ikat tali pusar kira-kira 20 cm dari pangkal dengan seutas benang steril untuk meyakinkan tidak ada bahaya karena pendarahan melalui arteri tali pusar. Selanjutnya, potong tali pusar dengan gunting atau pisau di bawah ikatan. Yang terakhir, oleskan di tempat pemotongan tali pusar dengan iodium tincture keras untuk mencegah infeksi atau sakit pada tali pusar. Selanjutnya, yang kedua ada pemotongan gigi. Anak babi lahir dengan 4 pasang gigi atau 8 gigi tajam. 2 pasang pada tiap rahang disebut gigi hitam, gigi jarum atau gigi serigala. Meskipun gigi tersebut cukup penting pada anak babi, namun gigi tersebut harus dipotong karena lebih banyak menimbulkan kerugian daripada keuntungannya bagi peternak. Alasan mengapa dilakukan pemotongan gigi adalah yang pertama, gigi sangat efektif menyebabkan luka pada ambing induk dan mengakibatkan induk menolak untuk menyusui anak-anaknya. Yang kedua, apabila anak babi berkelahi untuk merebut satu puting susu atau bermain sesamanya, gigi dapat menyebabkan luka pada bagian puting dan merupakan jalan masuknya penyakit yang disebabkan oleh mikroorganisme. Salah satu tujuan dari peternakan babi adalah memaksimalkan anak babi dapat hidup. Pemotongan gigi harus tidak menghasilkan gigi yang hancur di bawah garis gusi dan harus dilakukan secara higienis. Pemotongan gigi biasanya dilakukan oleh satu orang dengan cara yang pertama, pegang kuat anak babi dengan satu tangan di mana 3 jari menahan rahang dan ibu jari menahan dari belakang leher dengan arah berlawanan. Yang kedua, masukkan jari telunjuk pada satu sisi dari mulut persis di belakang gigi atau jarum mendekati ujung lidah.
Yang terakhir, dengan alat pemotong gigi atau alat pemotong kuku biasa, potong gigi di atas gusi. Penting untuk menghindari pemotongan gigi sampai dasarnya. Jangan membuat sudut yang tajam atau bergerigi yang dapat menyebabkan luka pada gusi dan lidah. Yang ketiga, ada memotong ekor. Menggigit ekor adalah salah satu masalah yang sering terjadi di hampir semua peternakan babi. Maka secara rutin dilakukan pemotongan ekor anak babi baru lahir. Panjang ekor yang dipotong dapat dari ujung hingga pangkal ekor, tetapi biasanya cukup untuk memotong 2/3 hingga 3/4 dari ekor. Pendarahan yang semakin sedikit terjadi apabila beberapa alat yang digunakan tumpul. Pada umumnya, perhatian khusus harus diberikan terhadap kesehatan dan kebersihan selama melakukan pemotongan ekor di usaha peternakan babi. Yang keempat adalah mendapatkan kolostrum. Segera setelah pemotongan gigi, letakkan kembali anak babi bersama induknya agar anak babi dapat menyusu atau memperoleh air susu pertama atau sering disebut dengan kolostrum yang mengandung daya tahan tubuh yang tinggi. Penyerapan kolostrum adalah kritis untuk kehidupan anak babi yang baru lahir sebagai fungsinya untuk merupakan sumber utama kekebalan melawan penyakit pada masa awal kehidupan. Hal yang perlu dicatatkan bahwa secara bertahap terjadi perubahan kolostrum menjadi air susu pada 2-3 hari periode transisi. Apabila ada anak babi yang lemah, harus diberikan kesempatan yang lebih baik untuk menyusu dengan mengarahkan anak-anak babi ke ambing induk. Kelima, ada penyuntikan zat besi. Anemia pada anak babi menyusu merupakan masalah yang telah lama diketahui secara baik oleh para peternak maju. Hal ini terjadi disebabkan oleh kekurangan zat besi di mana plasenta dan ambing tidak efisien memindahkan mineral tersebut. Penambahan zat besi untuk mengatasi kekurangan zat besi pada anak babi tidak bersentuhan dengan tanah dapat diberikan baik melalui mulut maupun disuntikkan. Jika memang anak babi harus disuntik, maka suntiklah babi dengan zat besi pada umur 3-5 hari dengan dosis 150-200 mg zat besi atau sesuai dengan petunjuk dari dokter. Penyuntikan zat besi bisa dilakukan di leher atau kaki belakang, tetapi perhatikan ukuran jarum suntik yang sesuai untuk anak babi. Biasanya jarum suntik yang dipakai yaitu ukuran 21G. Selanjutnya yang keenam ada penitipan anak babi dan makanan buatan. Untuk penitipan anak babi, segera satukan anak babi kandung dan anak babi titipan dalam satu kotak selama 1-2 jam anak babi tersebut tidak menyusu. Olesi anak babi dengan kencing induk atau menyiram anak babi dan induk dengan bau-bauan guna menyamakan aromanya. Untuk bahan makanan buatan bisa terdiri dari 1 liter susu pasteurisasi, 0,3 liter air susu yang terdiri dari setengah kepala susu dan setengah air susu, dan telur mentah. Cara penyampuran yaitu campur bahan dan simpan pada suhu 3 derajat Celcius. Kocok dan panaskan di suhu 29 derajat Celcius. Beri makanan dengan selang karet. Masukkan ujungnya ke mulut babi dan pompa sekitar 7,5 cm mengarah ke jarum. Yang ketujuh ada pembuatan tanda dan nomor. Tiap ekor anak babi dalam seperindukan harus diberi tanda atau nomor dalam waktu 24 jam setelah lahir, guna mengukur penampilan dari kelompok. Kebijakan dalam mengakhir dan ketegasan dalam menyeleksi bibit pengganti. Para peternak kecil biasanya memberi tanda pada babi dengan membuat titik-titik pada kulit atau tanda-tanda tertentu pada bulu. Di pihak lain, para peternak komersial di mana terdapat ratusan bahan ribuan anak babi dari berbagai umur dalam kelompok, pembuatan tanda atau nomor dapat dilakukan dengan cara pemotongan daun telinga dan tato. Selain itu bisa juga dengan menggunakan ear tag, cap bakar, pilok, dan sebagainya. Tetapi cara ini kurang umum digunakan oleh para peternak babi. Yang terakhir ada kastrasi atau kebiri. Kastrasi adalah suatu pengambilan bagian kelamin utama dari pejantan dan yang terbaik dilakukan pada waktu anak babi berumur 2 minggu. Kastrasi anak babi dilakukan terutama untuk mencegah individu yang tidak diinginkan dari gambaran dirinya sendiri, fasilitas pemberian makan secara bersama, dan juga untuk tata laksana praktis lainnya. Apabila seekor babi akan dikastrasi, kita tidak hanya harus mempertimbangkan umurnya, tetapi juga kesehatan dan kemampuan dari ternak tersebut terhadap kondisi cengkaman atau stres. Cara-cara kastrasi pada anak babi yaitu yang pertama, bersihkan tangan dan alat yang akan digunakan dengan alkohol.
Lalu bersihkan daerah yang akan dibedah dengan menggunakan alkohol, kemudian bagian tadi dioles dengan yodium tinctur. Skrotum diletakkan menggunakan ibu jari tangan kiri ke atas dan jari tunjuk ke arah bawah untuk memudahkan pembedahan. Buat sayatan dengan pisau skalpel dari arah atas ke bawah pada kulit skrotum dan diperdalam hingga kantong testes untuk memudahkan proses pengeluaran testes dari kantongnya. Tekan skrotum dengan jari telunjuk dan ibu jari dan keluarkan testes dari kantongnya dengan cara ditarik. Potong-potong ligamentum skrotum dan fascia dengan cara menusuk fascia dengan ujung pisau skalpel, dilanjutkan ke caudal. Dorong masuk sisa ligamentum dan fascia ke dalam skrotum hingga yang tersisa yang hanya spermatic cord yang masih berada di dalam tunika vaginalis. Jepit spermatic cord menggunakan klem. Ikat kuat spermatic cord dengan benang absorbable untuk mencegah terjadinya pendarahan. Jepit spermatic cord dengan klem kedua, lalu potong spermatic cord persis di antara kedua jepitan. Bersihkan bekas luka, sayatan, dan darah pada skrotum dengan alkohol dan berikan iodium tinctur. Terakhir, tutup kembali bekas sayatan pada skrotum dengan cara dijahit. Selanjutnya ada anak babi umur 3-10 hari. 3 hari pertama setelah lahir merupakan masa kritis sebab anak babi sangat peka terhadap berbagai bahaya. Kemungkinan yang sering terjadi ialah terinjak atau terhimpit oleh induknya, bahkan kelaparan jika kualitas susu induk tidak baik. Maka dari itu kita harus memperhatikan dan segera mencegah bila muncul sinyal akan terjadinya hal-hal tidak diinginkan tersebut. Baik, sekian presentasi dari saya. Apabila ada salah kata saya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih. Om Santi Santi.